Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang strategi pemasaran industri kerajinan Raja Pola melalui user visit view. Mengingatkan jumlah UMKM di wilayah ini menyusut hingga 51% akibat pandemi. Saya akan menganalisis bagaimana daya tarik industri yang kurang menarik secara eksternal dapat diatasi dengan mengoptimalkan 9 sumber daya dan 13 kapabilitas internal perusahaan. Fokus utama kali ini adalah mengidentifikasi keunggulan kompetitif berkelanjutan melalui kerangka frame untuk merumuskan langkah implementasi yang paling rasional di era new normal. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, menganalisis menggunakan 5 kekuatan Porter. Nah, jika kita melihat dari kondisi di luar perusahaan, industri kerajinan Raja Pola saat ini berada dalam tekanan yang signifikan. Daya tarik industri ini dinilai kurang menarik, yang menyebabkan perusahaan harus bekerja dengan ekstra keras untuk mempertahankan margin keuntungan. Oke, mari kita bahas poin-poin mengenai analisis ini. Nah, poin pertama adalah persaingan dengan pesaing. Nah, di sini tingkat rivalitas itu sangat tinggi karena terdapat 939 UMKM menawarkan produk yang serupa. Hal ini menumbuhkan konsentrasi pasar yang terfragmentasi. Pesaing kali berujung pada perang harga. Nah, di sini para UMKM itu bersaing untuk penetapan harga yang yang rendah atau membanting harga untuk menguatkan atau untuk tetap bertahan di persaingan tersebut. Nah, hal buruk akan terjadi. Nah, hal buruk yang ditimbulkan adalah pertumbuhan pasar yang akan melambat pasca pandemi, sehingga satu-satunya cara untuk tumbuh lagi atau biar berkembang lagi dengan cara mengambil pangsa pasar milik pesaing. Nah, terus poin yang kedua yaitu kekuatan tawar pembeli. Nah, kekuatan tawar pembeli ini memiliki kendali yang sangat besar. Di era digital, konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga antar toko untuk UMKM hanya melalui smartphone. Nah, jadi di sini pemilik UMKM lebih bisa melihat harga yang kompetitif dan bisa menentukan harga yang cocok untuk persaingan atau mempertahankan posisinya dalam berwirausaha. Nah, terus yang selanjutnya adalah produk kerajinan sering dianggap sebagai komoditas oleh pasar lokal, sehingga sedikit saja kita menaikkan harga, konsumen akan sangat mudah berpindah ke pesaing yang lebih murah menawarkan harga. Nah, jadi di sini PR penting dari UMKM tersebut adalah penetapan harga tadi, karena ketika harga kita naikkan dan konsumen itu akan cepat berpindah ke lain produsen yang menawarkan harga lebih rendah. Oke, terus yang selanjutnya ancaman pendatang baru. Nah, ancaman pendatang baru ini sangat sering dilakukan atau sangat sering kita alami dalam membuka usaha, karena hambatan masuk ke industri ini sangat relatif rendah. Tidak perlu teknologi yang canggih atau modal miliaran, bahkan dari ratusan juta bahkan miliaran rupiah untuk memulai usaha anyaman ini, karena anyaman ini memiliki modal itu sangat relatif rendah dan menyebabkan banyak orang yang tertarik untuk masuk ke dunia anyaman ini. Nah, siapapun dengan keterampilan dasar dan akses ke bahan baku
akan menjadi pesaing baru. Hal ini terus menambah kepadatan pemain di pasar yang sangat jenuh atau pasar yang sudah jenuh. Nah, poin selanjutnya adalah kekuatan tawar pemasok. Nah, hal satu-satunya sisi positif yang kuat yaitu adalah rendahnya daya tawar pemasok. Bahan baku mendong, pandan, dan eceng gondok tersedia sangat melimpah di wilayah ini. Nah, Tasikmalaya dengan jumlah pemasok yang sangat banyak, ini memberikan fleksibilitas bagi UMKM untuk memilih bahan baku yang berkualitas terbaik tanpa harus ditekan oleh harga tunggal dari pemasok. Nah, jadi di sini pemasok itu banyak. Nah, selanjutnya ancaman yang terakhir yaitu ancaman produk substitusi. Nah, meskipun ada produk massal dari plastik atau pabrik, nilai estetik dan nilai seni dari kerajinan tangan Raja Pola tetap memiliki tempat di konsumen. Nah, jadi di sini menawarkan juga keunikan atau keistimewaan yang tidak bisa tergantikan. Guys, terutama kolektor dan pasar ekspor, produk pengganti sulit memberikan sentuhan emosional yang sama dengan anyaman tangan asli. Nah, jadi di sini mempunyai peran penting atau memiliki nilai lebih, yaitu bisa kita ekspor dengan memberikan sentuhan emosional yang tidak bisa diberikan dari kerajinan plastik atau kerajinan yang dihasilkan dari pabrikan. Nah, yang selanjutnya adalah pembahasan yang kedua. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu analisis sumber daya dan capabilities melalui pendekatan Flynn. Nah, analisis internal melalui rantai nilai menghasilkan 9 sumber daya dan 13 kapabilitas. Nah, di sini ada poin-poin penting melalui pendekatan Flynn. Yang pertama tentang valuable. Nah, valuable di sini adalah menambahkan nilai pelanggan melalui keunikan produk. Nah, jadi di sini pelanggan itu ditawarkan tentang keunikan produk dari kerajinan tersebut. Terus yang kedua adanya rare, memberikan diferensiasi yang tidak dimiliki semua pesaing. Nah, jadi di sini semua pelaku UMKM memiliki keunikan tertentu untuk mempertahankan produk yang dijualnya. Terus yang selanjutnya adalah inimitable, yaitu keterampilan pengrajin lokal dalam menerjemahkan pesanan khusus sulit dari ditiru secara instan. Nah, jadi di sini para pengrajin lokal itu memberikan kesan khusus, ada kesan khususnya yang sulit dan tidak mudah ditiru oleh pesaing-pesaing lainnya. Terus yang selanjutnya dan yang terakhir adalah non substitutable. Nah, non substitutability yaitu adalah aset penting yang tidak dapat digantikan oleh produksi mesin yang massal. Nah, jadi di sini tetap menggunakan produktivitas dari para pengrajin-pengrajin. Nah, tentang sumber daya manusia yang terlatih dan program pelatihan, hal ini sangat berharga dan cukup langka. Kompetensi teknis ini dapat dikembangkan oleh pesaing-pesaing lainnya dalam jangka menengah melalui program yang serupa. Nah, selanjutnya adalah tempat penyimpanan bahan baku. Nah, tempat penyimpanan bahan baku ini memiliki fasilitas yang menjaga kualitas bahan agar tidak cepat rusak adalah nilai tambah, namun dapat ditiru jika pesaing memiliki modal. Nah, yang terakhir adalah kualitas bahan baku. Nah, kualitas bahan baku yang sudah saya jelaskan di awal bahwa bahan baku itu sangat mudah didapatkan. Nah, sumber daya ini sangat bernilai. Namun karena pemasok sangat banyak yang pesaing juga harus memiliki akses yang sama terhadap kualitas bahan baku tersebut. Nah, jadi akses yang sama itu menekankan harus mencari pemasok bahan baku yang harganya lebih rendah tetapi dengan kualitas yang bagus.
Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu tentang trade off, strategi dan resiko. Nah, manajemen menghadapi pilihan yang saling mengorbankan atau trade off, yaitu diversiasi versus efisiensi biaya. Nah, hal ini menciptakan produk custom yang lebih unik atau yang unik membutuhkan biaya operasional yang sangat tinggi, menurunkan biaya secara ekstrim, beresiko langsung pada penurunan kualitas produk yang akan dijual. Nah, di sini yang menjadi tugas paling penting itu bagaimana kita mengcustom dengan custom yang unik, tetapi bisa menekan harga agar tetap bisa dinikmati atau bisa berdaya saing di luar dan UMKM lainnya atau produk UMKM lainnya. Karena produktivitas tadi atau pembuatan keunikan tadi membutuhkan biaya yang sedikit besar atau yang besar, bisa dikatakan besar. Nah, yang selanjutnya adalah resiko operasional. Nah, resiko operasional ini sebanyak 63% UMKM masih mengalami kesulitan operasional yang sama di pasca pandemi. Karena di pasca pandemi pasar bisa dikatakan jenuh dan para pengrajin itu semakin banyak untuk melakukan penawaran untuk konsumen. Nah, yang poin terakhir yaitu resiko bahan baku. Resiko bahan baku ini memiliki kriteria tanaman pandan dan mendong yang mudah rusak, menurunkan menuntut biaya pemeliharaan stok konsisten agar kualitas tetap dijaga. Nah, jadi di sini poin utama dari resiko bahan baku, bagaimana perusahaan atau bagaimana UMKM bisa mengatasi permasalahan dari bahan baku tersebut yang mudah rusak dan kualitasnya itu agar bisa tetap terjaga itu bagaimana. Nah, harus dipikirkan untuk menjaga kualitas produk tersebut dan untuk bisa dijual atau bisa memberikan daya tarik tersendiri. Nah, poin pembahasan terakhir kali ini yaitu peta implementasi strategi atau strategi roadmap. Untuk menghasilkan atau untuk mengintegrasikan hasil analisis berikut ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu tentang struktur organisasi. Nah, di sini struktur organisasi itu harus yang efisien dengan mengoptimalkan kemitraan bersama pengrajin luar guna menekan biaya tetap tanpa mengurangi kapasitas produk pesanan khusus. Nah, jadi di sini ditekankan kita harus bisa melakukan kolaborasi dan atau kemitraan dengan UMKM luar atau pemasok-pemasok agar kapasitas produksi itu lebih membaik. Nah, terus yang poin kedua adalah tentang adanya teknologi. Tidak bisa dipungkiri kita mau nggak mau harus mengadopsi teknologi, karena sesuai perkembangan zaman kalau kita gaptek terhadap teknologi, kita akan juga tergerus dengan teknologi. Nah, tapi di sini transformasi dari sekedar panjangan atau display produk di marketplace menjadi platform interaksi komunikatif untuk menekankan spesifikasi pemesanan pelanggan secara digital. Nah, jadi di sini para UMKM sudah menerapkan atau sudah melakukan penjualan di marketplace dan menggunakan teknologi dengan mengadopsi teknologi tersebut. Nah, jadi para UMKM sudah melakukan penjualan di marketplace untuk menarik para pelanggan atau para produsen. Selanjutnya terkait tentang
budaya atau kebudayaan ini memperkuat budaya inovasi dan adaptasi terhadap kondisi eksternal, mengingat mayoritas usaha adalah bisnis keluarga. Para suntikan profesionalisme memiliki komitmen pelatihan SDM yang berkelanjutan. Nah, jadi di sini kebudayaan itu sangat melekat karena ya tadi bahwa bisnis ini dibangun dengan asas bisnis kekeluargaan. Nah, oke, sebelum saya masuk ke penutup atau kesimpulan, eh, saya pernah melihat posisi ini di kampung saya, atau saya juga pernah mengalami posisi dari UMKM tersebut. Nah, terutama di daerah saya itu tentang perusahaan genteng untuk membangun rumah itu banyak pesaing di daerah saya, dan banyak yang membuat genteng untuk diperjualbelikan. Nah, jadi persaingannya itu sangat ketat, dan sebagian besar masyarakat di kampung saya itu menggunakan atau membuat usaha berupa genteng, sebab bahan baku dari genteng tersebut juga mudah ditemukan atau juga mudah didapat, dan harga per bahan baku atau per satu mobil pickup itu tidak membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, jadi kebanyakan di tempat saya itu menggunakan atau menjual produk genteng tersebut karena bahan bakunya di samping murah dan juga banyak didapat, dan juga proses pembuatannya itu sangat simpel. Jadi banyak orang yang tertarik untuk usaha pembuatan genteng tersebut. Nah, juga genteng di sini menekankan adanya sumber daya manusia sih, terutama yang profesional untuk pembuatan genteng tersebut. Nah, namun sumber daya profesional di sini tidak harus memiliki kemampuan khusus atau kemampuan yang berlebih untuk membuka usaha genteng tersebut. Nah, jadi usaha genteng di sini di tempat saya itu sangat banyak pesaing, karena itu tadi bahwa usaha genteng itu sangat mudah dijalankan dan sangat mudah untuk dibuka dengan kapasitas biaya yang tergolong masih rendah. Oke, sekarang kita masuk kesimpulan dari pembahasan yang saya sampaikan tadi. Nah, sebagai kesimpulan, tantangan besar yang dihadapi dari industri kerajinan Raja Pola di lingkungan eksternal yang jenuh tidak bisa diselesaikan hanya dengan bertahan dengan cara-cara berdasarkan analisis yang eksternal. Kapabilitas produksi sesuai pesanan customer adalah aset strategi Flynn untuk menjadi kunci utama bangkit. Dengan memiliki strategi diferensial, fokus, dan berani mengambil trade off untuk memprioritaskan kualitas tinggi di mana harganya murah, kita tidak hanya sekedar bertahan dari pesaing melalui ekspansi pasar internasional didukung oleh digital penguatan budaya profesionalisme. Industri Raja Pola akan bertransformasi menjadi pemain global yang kompetitif dan keberhasilan di era new normal. Nah, jadi di sini bisa ditekankan bahwa tidak hanya dari satu sudut pandang untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada, kita harus mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang yang ada. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan.
Kalau terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.